nama Riko Ibowo dengan NIM 205231310. Perkenalkan, nama saya Laras Ajeng Pramesti dengan NIM 205231309. Perkenalkan, nama saya Muhammad Regan Alberta Sohan, NIM 205231291. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Putri Nafiatul Umar dengan NIM 205231308 dari kelas Perbankan Syariah 1H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya Satnasana dengan NIM 205231290. Pengertian percakapan. Percakapan yaitu sebuah kontak komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan ide, pendapat, komentar, atau perasaannya. Sebagai makhluk sosial, manusia berkomunikasi untuk menyampaikan pemikirannya. Oleh karena itu, harus diperlukan sebuah alat komunikasi berupa bahasa untuk saling berinteraksi, berhubungan, dan bekerja sama dengan tercapainya sebuah tujuan bersama. Ciri-ciri percakapan. Yang pertama, melibatkan banyak orang, yakni tidak dilakukan secara sendiri, namun banyak pelaku yang terlibat. Banyak percakapan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, memiliki topik pembicaraan. Yang ketiga, terdapat banyak tanya jawab agar percakapan lancar. Yang keempat, bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Syarat-syarat dalam percakapan. Syarat-syarat dalam percakapan meliputi 1. Mengerti dengan benar makna. Maksud dan tujuan dari percakapan juga harus memiliki kecakapan untuk melaksanakan percakapan. 2. Memiliki pendidikan maupun pengetahuan mengenai topik yang akan dijadikan bahan percakapan. 3. Dengan kehendak yang baik untuk mencari kebenaran dalam percakapan. Karena itu, dalam mendengarkan percakapan, sebaiknya harus bersikap terbuka, tidak berprasangka dan tidak memihak. 4. Menciptakan suasana yang damai dan tenang, jauh dari emosi dan rasa paling hebat. Harus dapat menyampaikan gagasan dengan baik, jelas, dan boleh juga dengan semangat, akan tetapi dengan nada yang enak dan bijak, tidak dengan nada yang sedang emosi. 5. Dalam keseluruhan, percakapan harus bersikap jujur, tidak manipulatif, tulus, dan tidak mencari-cari kelemahan dan kekurangan rekan dialog. Dan juga harus percaya bahwa berbagai hal yang dibahas di dalam dialog tidak dimanfaatkan di luar percakapan untuk tujuan lain demi keuntungan diri sendiri atau kelompok tertentu. 6. Percakapan dapat digunakan sebagai cara untuk langsung membahas suatu hal ataupun sebagai pendahuluan untuk pembahasan materi yang memang berat dan sulit. Adapun hal-hal yang dijadikan bahan untuk percakapan, diantaranya meliputi berbagai macam bidang kehidupan,
seperti sosial, moral, ekonomi, budaya, politik, etika, agama, dan lain sebagainya. Percakapan dibagi menjadi dua, yaitu percakapan formal dan percakapan non-formal. Yang pertama, percakapan formal. Percakapan formal adalah percakapan dengan bahasa baku. Biasanya digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua dari kita, seperti berbicara dengan orang tua, berbicara dengan kakak kelas, atasan di tempat kerja, bos, atau guru, dan yang lain-lain. Yang kedua, percakapan non-formal. Percakapan non-formal adalah percakapan dengan bahasa santai dan non-baku. Contohnya, dengan teman-teman kita. Cara menyusun percakapan. Cara atau langkah-langkah dalam menyusun percakapan. Yang pertama, menentukan tema tentang apa yang akan dibicarakan dan dibahas. Kedua, menentukan tokoh yang akan terlibat dalam percakapan tersebut. Ketiga, menentukan posisi atau peran masing-masing tokoh. Keempat, membuat inti atau garis besar materi tentang pembicaraan. Kelima, menyusun percakapan berdasarkan garis besar dari pembicaraan. Keenam, memperlihatkan kaidah dari penulisan dialog dengan benar. Manfaat percakapan. Percakapan yang dilakukan dengan baik dan benar akan menimbulkan manfaat. Manfaat itu, yang pertama, dapat meningkatkan sikap saling memahami dan menerima. Yang kedua, dapat membantu kelancaran perencanaan dan evaluasi kerja. Yang ketiga, dapat menjadi sarana untuk saling memahami, menerima, dan kerjasama. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk membangun semangat dan menciptakan identitas kelompok. Hai Riko, gimana kabarmu? Iya, halo kembali dengan Laras. Alhamdulillah sehat luar biasa. Laras sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik. Menurut kamu, kita lebih enakan kuliah online atau offline? Alhamdulillah luar biasa bisa sama-sama sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah untuk sementara ini bisa online dan karena suasana COVID dan untuk khususnya kalau udah mulai suasana COVID hilang, lebih enaknya kita offline karena lebih seru dan bertemu dengan tatap muka langsung antara dosen dengan murid, murid dengan dosen dan teman-teman yang lainnya. Menurut Laras bagaimana nih? Apakah kuliah online apa offline enaknya? Kalau menurut aku lebih suka offline. Soalnya buat mata kuliah yang ada hitungannya seperti akuntansi, itu kalau secara online aku kurang paham. Lebih pahaman secara offline sih kalau aku. Gitu. Iya, benar sekali. Saya pikir juga sama halnya dengan seperti kamu. Lalu bagaimana dengan suasana COVID-19 ini? Sedangkan dari pemerintah, kita dilarang dan menjaga protokol kesehatan untuk menjaga COVID-19 ini. Nah iya, dengan keadaan yang seperti ini, lebih baik kita kuliah secara online. Lebih aman juga sih. Namun,
banyak mahasiswa yang kurang paham sama materi yang disampaikan oleh dosen. Kita doakan aja supaya COVID-19 ini cepat hilang. Ya sudah ya Riko, terima kasih dan selamat menjalankan aktivitasmu kembali. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Iya, benar sekali. Baik, mungkin itu saja. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali dengan Mbak Laras. Semoga kita juga tetap diberi kelindungan oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Tetap semangat, dijaga kesehatannya, tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan dan menjaga jarak, terutama memakai masker. Salam sehat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.